Ya, bagaimana situasi di Poso pagi ini pasca gempa 6,6 skala Richter? Kita akan tanyakan ke Mita, kontributor Metro TV di Poso, Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Mita. Bisa Anda gambarkan kondisi pasca gempa yang mengguncang wilayah Poso? Apakah sudah ada data pasti kerusakan dan daerah terparah di mana, lalu serta korban akibat gempa ini sedang diungsikan di mana? Mita. Ya, ini. Sampai dengan pagi ini situasi di Kota Poso terpantau kondusif. Hanya ada beberapa kerusakan yang terjadi di wilayah Kota Poso sendiri. Lokasi terparah sebagai akibat gempa berada di Kecamatan Lore Utara, tepatnya di Desa Sedoa. Dari data yang kami peroleh sampai dengan pagi ini, terdapat 11 unit rumah warga yang mengalami rusak parah. Ada 3 rumah dinas buruh, gedung polindes, rumah ibadah, merupakan gereja 2 unit rusak parah, masjid 1 unit masjid, kemudian sekolah 1 atap, penggilingan padi milik desa, kemudian 1 unit mobil yang tertimpa reruntuhan bangunan. Untuk korban sendiri sampai dengan saat ini kami masih menerima data terdapat 4 warga yang mengalami luka parah, luka akibat terjadinya gempa. 2 diantaranya mengalami luka parah, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Untuk korban yang mengalami luka parah atas nama Markus Kendos saat ini telah dirujuk ke rumah sakit di Palu. Sedangkan korban satu lagi adalah Rika, masih berada di Puskesmas Uwasa untuk mendapatkan penanganan medis. 3 korban lainnya juga sedang mendapatkan penanganan medis. Informasi yang kami peroleh dari sekitar Desa Sedoa bahwa warga sampai dengan saat ini belum berani untuk masuk ke dalam rumah karena masih trauma dengan kejadian gempa yang terjadi pada malam tadi. Data yang dirilis oleh BMKG Poso sampai dengan pagi ini sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah masih terjadi gempa susulan dengan kekuatan 3,7 skala Richter. Ini. Ya, Mita, tadi Anda katakan warga belum berani kembali ke rumah. Lalu kemana mereka mengungsi? Untuk sementara warga masih berada di balai desa dan kantor desa yang ada di sekitar Desa Uwasa. Sampai dengan saat ini pemerintah setempat melalui BPBD Kabupaten Poso sedang menuju ke lokasi kejadian dan rencananya akan mendirikan posko darurat sebagai lokasi untuk mengevakuasi warga. Jadi intinya posko darurat masih dalam proses begitu ya? Karena dari pihak BPBD masih dalam perjalanan. Baik Mita, mengenai saluran listrik, begitu apakah ada pemadaman sementara, lalu air bersih untuk para warga, bisa Anda ceritakan di sana seperti apa? Ya, kalau untuk Kota Poso sendiri sempat terjadi pemadaman listrik, tetapi hanya beberapa jam berlangsung. Begitu juga dengan saluran air PAM. Kalau sampai dengan sekarang masih sudah normal kembali, tetapi di titik terparah yakni di Desa Sedoa Uwasa di Kecamatan Lore Utara masih terjadi gangguan. Ya, bagaimana dengan aktivitas ekonomi di sana, Mita? Sampai dengan saat ini terpantau aktivitas ekonomi sementara terhenti karena warga masih trauma dan masih menenangkan diri. Baik Mita, terakhir berdasarkan pemantauan Anda, bantuan yang paling emergensi untuk segera dikirimkan untuk warga Poso ini apa Mita? Kalau dilihat dari tingkat kerusakan warga, kemungkinan yang paling warga butuhkan adalah rumah, tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan air bersih. Rumah, makanan, dan kebutuhan air bersih? Iya. Baik.
Baik, terima kasih Mita atas informasi terkini dari Poso, Sulawesi Tengah. Selamat kembali bertugas dan tentunya salamkan turut berbelasungkawa, apalagi sedang bulan Ramadan ditimpa gempa untuk warga Poso. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu ibadah puasanya hari ini ya. Di sana nanti kita akan terus update informasi terkini dari Poso untuk Anda.